Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, pelajar di perguruan Muhammadiyah, baik yang sekolah di SMP maupun di MTS, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita beserta keluarga tercinta selalu berada di jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah, dan selalu dalam keadaan sehat semua, dijauhkan dari segala musibah. Amin. Anak-anak sekalian, jumpa lagi dengan saya, Pak Nurji, masih dalam materi meneladani pimpinan Muhammadiyah. Kali ini Pak Nurji akan menyampaikan tokoh pemimpin Muhammadiyah, yaitu peran Ahmad Rashid Sultan Mansur dalam memimpin Muhammadiyah. Beliau lebih dikenal dengan Buya A.R. Sultan Mansur, ya. Sebutan beliau lebih terkenal dengan Buya Ahmad atau Buya A.R. Sultan Mansur. Nah, baiklah, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa ya untuk tekan tombol like, subscribe, dan share. Nah, Sultan Mansur atau beliau itu dilahirkan di Maninjau. Itu suatu tempat yang sungguh indah ya, di Sumatera Barat pada tanggal 26 Jumadil Akhir tahun 1313 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 15 Desember tahun 1895 Masehi. Nah, pada saat masih remaja, ya, Buya A.R. itu mempunyai keinginan untuk kuliah ya di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Ya, tetapi pada saat itu beliau mendapatkan informasi ya bahwa di Mesir, ya, di Mesir itu sedang terjadi pergolakan. Ya, di situ dilihat di Mesir itu terjadi pergolakan, sedang dijajah oleh Inggris. Maka beliau mengurungkan niatnya untuk pergi atau kuliah di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Nah, akhirnya beliau memutuskan untuk pergi atau merantau ke Pekalongan. Ya, dia punya tujuan untuk berdagang sambil menyebarkan ajaran Islam, ya, sambil menyebarkan ajaran Islam atau sambil berdakwah. Nah, di Pekalongan inilah beliau sering berinteraksi, sering bertemu, sering bertatap muka, sering tukar pikiran dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, siapa? Ya, betul, Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu tokoh pendiri Muhammadiyah. Nah, karena sering berinteraksi dan merasa tertarik, merasa cocok, sepaham ya, sepemahaman dengan cita-cita Muhammadiyah, akhirnya beliau pada tahun 1922 bergabung dengan organisasi Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, beliau aktif ya, akhirnya pada tahun 1923 menjadi Ketua Muhammadiyah cabang Pekalongan ya. Cabang itu adalah membawahi satu kabupaten ya. Nah, kemudian pada tahun 1925 beliau sempat menjadi Ketua Muhammadiyah cabang Pekajangan dan cabang Kedungwuni di Bukit Tinggi, karena di sana sedang ada sedikit permasalahan. Beliau kemudian ditugaskan untuk menjadi Ketua Muhammadiyah cabang, karena di sana
bukan permasalahan nganu ya, tapi di sana mulai tumbuh, sudah mulai ada cabang Muhammadiyah. Beliau diminta untuk menjadi ketua cabang. Nah, akhirnya pada tahun 1956, tepatnya 1953, itu beliau menjadi ketua pengurus besar, atau kalau sekarang disebut pimpinan pusat ya. Beliau menjadi ketua pengurus besar dari 1953 hingga 1956 ya, satu periode. Waktu itu satu periode adalah pernah 1 tahun 1 tahun, kemudian saat itu adalah 3 tahun. Nah, kemudian saat muktamar berikutnya pada tahun 1956 beliau terpilih lagi ya untuk menjadi ketua pengurus besar Muhammadiyah yang sekarang disebut dengan pimpinan pusat ya. Nah, beliau itu sangat gigih ya dalam menentang penjajah, karena penjajah itu adalah bertentangan juga dengan ajaran Islam ya. Ya, beberapa perlawanan beliau diantaranya yaitu menentang ya adanya larangan guru yang ya waktu zaman Belanda itu guru itu dilarang mengajar ya tanpa adanya izin dari pemerintah Belanda, tapi beliau menentang ya. Tidak boleh seperti itu. Dia pokoknya berjuang ya supaya guru agama Islam boleh mengajar di sekolah tanpa harus diawasi oleh pemerintahan Belanda. Nah, kemudian pada zaman Jepang juga demikian ya, beliau menentang dengan keras larangan anak-anak muslim untuk sholat ya. Pada saat itu, pada saat zaman Jepang itu anak-anak itu dilarang sholat ya, dan dilarang juga berpuasa ya. Dengan cara bagaimana Jepang itu sangat licik ya, pada saat mendekati waktunya sholat maghrib, waktunya sholat itu selalu diadakan kegiatan ya yang harus mewajibkan anak-anak itu untuk datang ya. Itu adalah usaha atau perlawanan Buya AR Sultan Mansur terhadap penjajah baik Belanda maupun Jepang. Nah, di dalam memimpin Muhammadiyah beliau juga punya prestasi, yaitu pemulihan ruh Muhammadiyah ya di kalangan warga dengan cara yang pertama yaitu dengan cara kahasyah. Apa itu kahasyah? Yaitu sikap takut ya terhadap kemurkaan Allah ya, dengan cara selalu menepati janji, menanamkan ruh tauhid, dan mewujudkan akhlak tauhid. Nah, yang berikutnya yaitu mengusahakan bu'yah. Nah, mengusahakan bu'ah atau bu'ah mubarokah ya, mengusahakan bu'ah mubarokah atau tempat yang diberkahi dengan cara mengajak jamaah selalu sholat berjamaah di awal waktu. Sholat berjamaah di awal waktu. Kemudian mendidik anak-anak untuk rajin beribadah dan mengaji Al-Quran. Serta melatih untuk melakukan puasa sunnah, yaitu puasa Senin dan Kamis. Ya. Itu. Nah, beliau akhirnya wafat ya pada hari Senin ya di bulan Rajab, tepatnya pada tanggal 3 Rajab 1405 Hijriah ya, atau kalau di kalender nasional yaitu pada tanggal 25 Maret tahun 1985 di Rumah Sakit Islam Jakarta pada usia 90 tahun ya. Cukup beliau sampai berusia tua ya, 90 tahun. Demikian tadi ya anak-anak, sekelumit kisah atau riwayat salah satu tokoh yang pernah menjadi pemimpin di Muhammadiyah ya, dari tahun 1953 hingga tahun 1959.
yaitu Buya A.R. Sultan Mansur. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Pak Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.